Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran statika oleh IMS FTUI 2021. Kali ini nih, kita akan belajar mengenai reaksi peretakan. Selamat belajar! Halo semuanya, di video kali ini, gue mau ngebahas salah satu soal statika, yaitu mencari reaksi peretakan. Nah, di soal ini tuh, kita disuruh mencari reaksi peretakan dari sebuah batang cantilever yang bentuknya kurang lebih kayak Z gini. Terus diberikan gaya sebesar 5 kN dengan sudut 40 derajat di salah satu ujungnya. Nah, pertama-tama kita tuh harus banget menggambar yang namanya free body diagram atau FBD. FBD ini apaan sih? FBD itu bisa dibilang sebagai bentuk simple dari soal ini. Jadi pertama-tama kita gambar dulu batangnya. Lalu kita menambahkan data-data yang diberikan oleh soal, mulai dari gaya dan juga jarak-jaraknya. Kemudian kita menambahkan jenis reaksi peretakannya. Nah, karena kita tahu ini batang cantilever, tentu saja kita tahu nanti reaksi peretakannya itu ada 3, yaitu ada HA, VA, dan juga momen A. Kemudian, kita harus memecah gaya-gaya yang belum berada pada sumbu X dan Y menjadi komponen-komponen X dan Y-nya. Di sini, VA sama HA udah di pada sumbu Y dan sumbu X. Sedangkan F di 5 kN ini belum. Jadi kita harus memecahnya menjadi Fx dan Fy. Dengan mudah, yaitu F dikali cos 40 akan mendapatkan Fx, dan F dikali sin 40 akan mendapatkan Fy. Kemudian, kita juga bisa mulai melihat bahwa kita memerlukan satu data lagi, yaitu ketinggian P ini. Nah, P ini nanti itu buat apaan sih? Kita bakal menggunakan P untuk mencari momen yang dihasilkan oleh F cos theta terhadap titik A. Tapi itu nanti pasti perhitungan. Nah, untuk mencari P ini gimana? Kita menggunakan data dari soal, yaitu segitiga 3, 4 ini nih. Maksudnya ini apa sih segitiganya? Jadi, kalau gue punya segitiga yang beralaskan 3 dan dengan tinggi 4, gue bisa mencari segitiga-segitiga lainnya selama rasionya itu sama. Dalam kasus ini tuh kita perlu nih tinggi dari segitiga ini. Nah, alasnya tuh kita udah tahu, yaitu 1 meter. Berarti untuk mencari P, dan kita udah punya 3 data yang lain, gampang dong. Tinggal P per 4 sama dengan 1 per 3. P nanti adalah 4 per 3 meter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai P. Satu lagi, yaitu perjanjian tanda. Perjanjian tanda itu apaan sih? Jadi perjanjian tanda itu adalah asumsi kita bahwa arah sebuah gaya itu kita anggap positif. Misalkan ada gaya yang ke atas, nah itu gue akan menganggap dia itu sebagai positif. Kalau misalnya gaya pun nantinya ternyata itu ke bawah, ya nggak apa-apa, nanti hasil gue bakal negatif doang. Nah, perjanjian tanda ini juga berlaku untuk momen. Biasa tuh gue menggunakan momen berlawan jarum jam itu positif. Tapi kalau kalian mau pakai momen searah jarum jam positif, nggak apa-apa juga. Nanti hasil akhirnya bakal tetap sama. Nah, tapi di sini gue bakal menggunakan perjanjian tanda, yaitu ke atas, ke kanan, dan juga berlawan jarum jam itu positif. Oke, karena sekarang kita udah punya semua data-datanya, kita bisa langsung ngerjain soalnya. Pertama-tama gue bakal menghitung sigma momen A sama dengan 0. Nah, berarti sekarang kita tinggal mencari gaya-gaya apa saja yang menyebabkan momen di A. Oh, pertama tentu saja ada MA itu sendiri. Ini reaksi peretakan yang kita mau hitung. Selanjutnya, ada F cos 40 nih. F cos 40 akan menyebabkan momen di titik A. Ingat ya, momen itu kan gaya dikali jarak tegak lurus. Dan gaya itu boleh kita panjang-panjangin selama dia berada pada satu garis lurus. Jadi F cos 40 ini boleh gue panjangin nih ke sini. Nah, lalu jarak tegak lurusnya tinggal ini. Jarak P tadi yang kita cari, 4 per 3 meter. Kita tinggal tulis F cos 40 dikali 4 per 3. Nah, jangan lupa ya, karena F cos 40 ini akan menyebabkan momen searah jarum jam, sedangkan tadi perjanjian tanda kita itu kalau berlawan jarum jam itu positif. Artinya nanti dia tuh momennya bakal menghasilkan yang negatif. Lalu kita cari lagi gaya apa lagi yang menyebabkan momen. Oh, ada juga nih F sin 40. Nah, F sin 40 ini sama karena di gaya karena kita mencari momennya, kita mencari gaya jarak tegak lurusnya. Yaitu sejauh 1 ditambah 1 tambah 1,1 meter ini nih. Dan karena F sin 40 juga menghasilkan momen yang nantinya akan arahnya itu
searah jarum jam, nanti kita tulisnya negatif juga ya, karena sekali lagi balik ke perjanjian tanda. F sin 40 dikali dengan 3,1. Nah, habis ini tuh ada gaya apa lagi sih yang menyebabkan momen udah nggak ada? Lah, itu kan masih ada VA sama HA. Kenapa dia nggak menghasilkan momen? Karena VH dan HA jarak tegak lurus ke titik A-nya itu 0. Kenapa? Karena mereka itu menuju titik A. Mereka itu bertemu pada titik A. Jadi mereka nggak menghasilkan momen. Udah deh, kita udah punya semua data-datanya, kita tinggal hitung. Nanti yang negatif ini bakal gue pindahkan ke ruas kanan biar lebih gampang hitungnya. Berarti kita tinggal tulis MA sama dengan F cos 40 dikali 4/3, itu kurang lebih 9,96. F sin 40 dikali 3,1, itu nanti hasilnya kurang lebih 5,1, 5,11. Nah, kalau kita jumlah, MA sama dengan 9,96 tambah 5,11, yaitu 15,07 kilonewton kali meter. Ingat ya, karena satuan momen itu Newton meter. Nah, lihat deh, hasil MA-nya itu kan positifnya. Dan tadi kalau perjanjian tanda kita, positif itu artinya dia berlangsung jarum jam. Maka, kita bisa menyimpulkan MA ini menghasilkan momen sebesar 15,07 kilonewton meter dengan arah putar berlawanan jarum jam. Ini harus tulis juga nih arahnya. Ini untuk sigma MA sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung sigma-sigma yang lainnya. Ada juga sigma V atau sigma di sumbu vertikal. Atau juga biasa kita mengenalnya dengan sigma FY. Sigma V ini berarti kita tinggal melihat gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sumbu vertikal. Ada VA tentunya, ini yang mau kita cari. Nah, lihat, karena VA mengarah ke atas, artinya VA gue tulis positif. Lalu ada F sin 40 nih. F sin 40 ini mengarah ke bawah. Maka dari itu, gue tulisnya itu negatif. F sin 40. Lalu, udah nggak ada gaya lagi yang mengarah pada sumbu Y. Kita boleh tutup sama dengan 0. Lalu tinggal pindah ruaskan VA sama dengan F sin 40. Dan F sin 40 itu, karena kita tahu F-nya 5, nanti F sin 40 itu hasilnya kurang lebih 3,21 kilonewton. Nah, jangan lupa, karena hasilnya positif, balik lagi ke perjanjian tanda. Positif itu ke atas, berarti nanti dia arahnya bakal ke atas. Terakhir, sigma dari HA, sigma dari H sama dengan 0. Atau sigma horizontal. Kita mencari gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Fx. Pertama, ada HA itu sendiri. Karena dia ke kanan, sekali lagi asumsi gue kanan itu positif, gue tulis dia positif. Lalu ada F cos 40. Karena dia ke arah kiri, gue tulisnya dia negatif. F cos 40. Sama dengan 0. Kenapa? Karena udah nggak ada gaya-gaya lagi yang bekerja pada sumbu horizontal. Terus kita tinggal pindah ruaskan. HA sama dengan F kali cos 40. Nanti HA itu akan bernilai kurang lebih 3,83 kilonewton. Karena dia positif, perjanjian tanda positif itu ke kanan, berarti dia ke kanan arahnya. Selesai deh. Kita tinggal menuliskan ulang jawaban-jawaban kita. Tadi ada MA yang sebesar 15,07 kilonewton meter dengan arah putar berlawanan jarum jam. Ada VA sebesar 3,21 kilonewton dengan arah ke atas. Dan juga ada HA sebesar 3,83 kilonewton dengan arah ke kanan. Selesai deh. Sekian dan terima kasih, semoga membantu.